Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Joshua Alfredo Manihuruk. Yang di sini saya ingin membuat channel YouTube. Namun tujuan saya membuat channel YouTube ini agar saya tidak lupa mempelajari materi-materi perkuliahan saya yang sebelum-sebelumnya. Adapun judul dari presentasi saya kali ini yaitu agar suatu saat saya bisa mengulang materi ini tanpa ada rasa lupa. Ini adalah materi tentang geografis Kerajaan Demak yang dibawakan oleh teman saya yaitu Adi Alamsyah dan Melani. Perluasan wilayah letak geografis Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak terletak di pesisir Pulau Jawa di antara kota Semarang, Demak, dan kota Jepara. Terletak pada koordinat 6 derajat 43,26 sampai dengan 7 derajat 9,43 lintang selatan dan 110 derajat 27,58 sampai dengan 110 derajat 48,47 bujur timur. Lokasi geografis ini memberikan kerajaan akses strategis ke laut dengan menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan kepulauan lainnya dan dengan pedagang asing di perairan tersebut. Demak menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan kepulauan lain dan dengan pedagang asing di perairan tersebut. Kerajaan Demak berkembang menjadi suatu wilayah yang bernama Bintaro dan berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada Raden Patah yang merupakan anak terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya yang ibunya menganut agama Islam. Nah, di zaman dahulu, wilayah Demak terletak di tepi selat antara pegunungan Muria dan Jawa. Sebelum selat tersebut tampak jauh lebih bagus dan mudah dilintasi kapal dengan ratus pintasan dari Semarang menuju kawasan Rembang. Namun Demak menjadi gudang beras di lahan pertanian di tepi selat pada abad ke-16 dan jalan pintas menjadi tidak bisa dinavigasi setelah abad ke-17. Runtuhnya kerajaan Demak ini ialah disebabkan oleh beberapa, yaitu contohnya 1. Perselisihan internal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua itu karena pemberontakan dan perang saudara. Yang ketiga yaitu karena pemberontakan karena sistem pemerintahannya. Dan yang keempat ialah karena pusat pemerintahan pindah ke Pajang. Keruntuhan kerajaan Demak adalah hasil kombinasi kompleks dari konflik internal, perubahan politik, dan faktor eksternal yang bersama-sama melemahkan kekuatan dan stabilitas kerajaan. Jepara abad ke-16. Munculnya Ratu Kalinyamat sebagai tokoh sejarah perempuan Jawa. Memadai kehadirannya yang menonjol dalam tradisi dan citra perempuan Jawa pada umumnya. Perannya tidak di dalam negeri tetapi juga internasional. Ratu Kalinyamat atau Ratna Kencana merupakan tokoh wanita yang tinggal di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Jepara. Ratu Kalinyamat memimpin Jepara pada abad ke-16, mengabdi baik secara lokal maupun internasional. Nah, kehidupan di wilayah Pati, Kudus, Tuban, Gesik, dan Surabaya. Pati dan Jawana. Pati dan Jawana adalah sebuah kecamatan di mana Pati yang terletak di pesisir pantai utara. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil ikan bandeng. Bahkan terdapat tugu ikan bandeng di tengah-tengah Kecamatan Jawana. Namun jauh sebelum terkenal menjadi wilayah penghasilan ikan bandeng Jawana
ternyata bukan dari Pulau Jawa. Yang kedua itu Kudus. Kudus merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Cerita rakyat Jawa Tengah asal mula kota Kudus perlu diketahui lebih luas oleh masyarakat Jawa, terutama masyarakat Kudus. Nama Kudus diambil dari kata Al-Qudus. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Yang ketiga Tuban. Tuban adalah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pantai Jawa Timur. Karena jumlah dengan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa yang terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kotakan di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban mempunyai letak strategis, yakni perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan dilintasi Jalan Nasional Diedels di pantai utara Kabupaten Tuban, perbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan. Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika Tubuh menjadi pusat perdagangan tidak antara pulau tetapi sudah meluas berbagai negara. Sebagai kota bandar atau Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Kuragat, Kalkuta, Siam, Balingga, Campaka, dan lain sebagainya. Giri. Kedaulatan Giri atau Gir Kedaton adalah kerajaan Islam sekaligus pesantren yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Sejarah kerajaan yang didirikan oleh anggota Wali Songo yakni Sunan Giri yaitu tahun 1481 sampai dengan 1506 Masehi. Ini dimulai pada abad ke-15 dan merdeka dari Majapahit. Surabaya. Kota Surabaya berdiri tanggal 31 Mei tahun 1293. Tonggak berdiri kota Surabaya ditandai dengan pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol. Pemimpin Kublai Khan di tahun 1293 yang juga menjadi tanggal lahir Surabaya. Dalam bahasa, istilah Surabaya diambil dari dua kata, yaitu Sura yang berarti berani dan Baya yang berarti bahaya. Letak geografis Surabaya. Letak geografis Surabaya secara kota Surabaya terletak pada Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Surabaya terletak di 7,9 sampai dengan 7,21 lintang selatan dan 112,36 sampai dengan 112,54 bujur timur. Kota Surabaya perbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kota Sidoarjo di selatan, dan Kota Gresik di barat. Lanjut. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah, putra dari Raja Brawijaya kelima, dengan seorang putri Cahampa sekitar tahun 1500 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit dan memindahkan seluruh perangkat kerajaan ke Demak, Raja Demak terletak di daerah Bintaro dan Gelawangi yang sebelumnya merupakan daerah Padipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan berkuasa selama hampir setengah abad. Sebelum runtuh dan berganti nama menjadi Pajang, Kerajaan Demak runtuh akibat perebutan kekuasaan dan pembalasan dendam di antara penerus kerajaan tersebut, yaitu antara Arya Panangsa, putra Pangeran Sekar ing Sadalapen, dengan Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Sebuah pelajaran dari sejarah bahwa perebutan kekuasaan dari perpecahan dari dalam akan membahayakan satu kesatuan dan persatuan. Sekian teman-teman dari presentasi ini.
presentasi ini kita buat hanya untuk mengingat kembali atau mengulang, atau kita dapat mengulangnya di kelak dengan melihat video ini. Sekianlah, akhir kata saya tutup dengan kata alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.